model-model pencitraan yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu efektif 9 tahun terakhir. Tapi 1 tahun ke sini nggak efektif lagi, dibongkar sendiri oleh keluarganya. Bahwa gaya hidup di keluarganya nggak begitu. Ya kan? Gaya hidup keluarganya bukan bajunya 150.000, bukan celananya 150, sepatu 150 gitu. Pak Jokowi sih memang masih begitu. Ya kan, bajunya masih kayak begitu sampai sekarang. Tapi jangan ukur Pak Jokowi dari kesederhanaan baju, ukur dari hasrat kekuasaan. Baju sih murah 150, sepatu 150, ya kan? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu kalau hubungannya dengan baju ya 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya. Gede banget. Saking gedenya nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Jadi orang makin lihat nih, ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya nih. Kodari selalu mengatakan, gue itu yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi didiamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, nggak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang gitu. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara. Lalu ia bekerja untuk keluarganya. Demi keluarganya, dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya. Yang membesarkan keluarganya tanpa ampun. Itu yang kita lihat bajunya sederhana itu. Ninggalin yang besar, yang membesarkannya, yang membawanya dari pabrik pengolahan kayu itu namanya. Pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya jadi karena presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Dan bahkan ya kalau benar apa yang disebutkan dalam podcastnya Andi Wijayanto, ada keinginan justru untuk membuat susah partai yang membesarkannya ini dulu di dalam Pileg 2024 yang lalu. Gimana kita melihat orang? Jadi artinya orang ini semua memperlihatkan kepada kita apa yang layak secara moral kita contoh dari presiden yang bajunya sederhana ini. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Nggak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, ya kan, aturan pun diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan.